Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 70. Di awal video ini, di saat yang sama ada kekuatan antara Kim Jun dan Apostle of Temperance pun berakhir imbang, di mana keduanya terlempar mundur bersamaan. Meskipun begitu, Apostle of Temperance sama sekali tak menurunkan tempo serangannya, di mana ia segera akan menggunakan magicnya yang memunculkan petir dari awan kehitaman di langit. Tentu saja, Kim Jun pun tak hanya tinggal diam melihat di sana, di mana ia kembali melesat mendekatinya, hingga yang awalnya Apostle of Temperance berniat untuk bertarung jarak jauh, kini malah bertarung jarak dekat dengannya. Melihat pertarungan mereka, sang medical science yang telah menjauh dari sana bergema, "Wah, ya ampun, tidak ada yang bisa kulakukan dalam pertarungan besar seperti itu." Dan saat kemudian, setelah pertarungan yang begitu intens, yang membuat tubuh mereka berdua sama-sama terluka, mereka pun berhenti sejenak untuk mengatur napasnya, di mana Apostle of Temperance berpikir, "Mustahil, aku tahu kalau dia itu kuat, tapi siapa sangka kalau dia sekuat ini." Dengan pikiran seperti itu, Apostle of Temperance pun berkata, "Mari kita akhiri ini dan serahkan Kalia. Aku yakin kau juga tahu kalau pertarungan kita hanya akan berakhir jika salah satu dari kita tamat. Dan Magic Sign mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Bukankah kau peduli dengannya?" Mendengar hal itu, Kim Jun pun terdiam berpikir, "Aku tahu magic power yang kuat dari 3 pusat energi dapat menghasilkan legendary power, tapi itu sulit untuk dikendalikan. Sejujurnya, Temperance berada di atas angin. Terlebih lagi, kami juga dirugikan secara waktu. Si medical science bilang dia bisa menyembuhkan penyakit magic science jika kita sampai hari ini. Kalau begitu, apa kita bisa mengatasi masalah ini dan kembali tepat waktu? Meskipun jika aku bisa menggunakan Apostle of Temperance, masih ada Apostle of Passion. Kita bisa diuntungkan jika salah satu dari kita mengalahkan lawan kita dan bergabung untuk melawan Apostle yang tersisa. Tapi, sulit untuk mengharapkan bantuan jika bersituasi seperti saat ini. Sial." Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun memaksakan dirinya untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, hingga membuat Apostle of Temperance merinding berpikir, perasaan tidak nyaman apa ini? Tak kusangka seorang antarangges biasa bisa membuatku seperti ini." Dengan pikiran seperti itu, Apostle of Temperance bertanya, "Apa kau ingin melanjutkan pertarungan kita? Jadi kau tidak membutuhkan magic sign ya? Baiklah, jika itu maumu." Tepat setelah mengatakan itu, Apostle of Temperance pun menggunakan magicnya untuk menyerang Kim Jun. Namun, seperti sekian detik sebelum serangannya sampai, Kim Jun berkata, "Aku tidak pernah berniat menggunakan ini di sini. Siapa sangka aku akan menggunakannya seperti ini." Lalu, bersamaan dengan Kim Jun yang mengangkat tombaknya, serangan magic Apostle of Temperance pun langsung dipatahkan, yang membuat Apostle of Temperance sendiri terkejut dengan kekuatan besar yang dikeluarkannya. Ditambah lagi, gerakan Kim Jun berhenti di sana, di mana pada saat itu ia bersiap untuk menggunakan teknik barunya. Kita mundur kembali pada saat Kim Jun tengah berlatih bersama instruktur Hyphen Sequel Gritseng, di mana saat Kim Jun terkapar di depannya, instruktur Hyphen Sequel Gritseng mengatakan, "Memangnya sulit apa itu? Tinggal was lalu bang. Kau membuatku frustasi tahu." Ini terakhir kalinya kau mengatakan ini. Jadi, dengarkanlah baik-baik. 9 teknik dan 3 bentuk. Pola dasarnya tidak berbeda dariku. Tapi tidak sepertiku. Kau menggunakan tombak, bukan staff. Prince Neja Spear Teknik, The War God's Arrest, dan Athena Spear Teknik. Ya, maksudku itu, teknikku adalah versi yang lebih baik dari gabungan teknik, tombak, dan makhluk transenden lainnya. Sungguh, aku tidak pernah mengajari seorang sarajin ini, kau tahu. Di antaranya, kau sudah mempelajari 3 teknik dan 1 bentuk.
Masih begitu, kau bisa mempelajari teknik ketiga karena kita berada di Phantom World yang berasal dari Taoist Art. Jadi pemilihannya agak cepat. Untuk bentuk pertama, kau hanya memahaminya secara teori. Kalau begini, kau tak bisa menggunakan teknikku di dunia nyata karena recoilnya. Tapi, jika kau melakukannya dengan benar, aku bahkan berada dalam bahaya. Kita beralih kembali ke masa sekarang, di mana Apostle of Temperance dibuat tak bisa berkutik dengan energi yang dilihatnya. Omong kosong, apa dia sungguh manusia sepertiku? Kim Jun sendiri yang kini melompat di atasnya, tengah menggunakan teknik barunya yang disebut dengan Transcendental Art, Heavenly Meteor Spear, Burst Technique, Annihilating Thunder Comet. Tentu saja, melihat tekniknya yang begitu luar biasa, Apostle of Passion pun menghentikan pertarungannya berteriak, "Apa-apaan? Temperance!" Ditambah lagi, puing-puing tanah yang menghilang di depannya membuat Apostle of Passion berpikir. Ruangnya juga ikut menghilang. Kalau begini, aku juga bisa tertangkap. Apa-apaan kekuatan ini? Lalu, di saat Apostle of Passion berpikir seperti itu, tubuh Kim Jun pun mencapai atasnya, yang membuat tekanan kekuatannya menghilang, hingga ia terjatuh ambruk seketika. Melihat yang terjatuh, Apostle of Passion pun mendekatinya sembari berpikir. Energi yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Apakah bajingan itu yang melakukannya? Sudah kuduga, dia kelelahan. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan sebesar itu tanpa adanya pengorbanan. Sekaranglah saatnya. Namun, baru saja Apostle of Passion akan mengarahkan senjatanya pada Kim Jun, kakek Minchul pun menodongi dari belakang berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan." Bersama dengan Apostle of Passion yang terdiam di tempatnya, sang medical science pun berlari menghampiri Kim Jun, yang membuat Apostle of Passion hanya bisa memperhatikan Apostle of Temperance yang terbaring di sana sembari berpikir. Temperance sepertinya masih hidup, tapi dia tidak bisa membantu. Sebaliknya, bersama Kim Jun dan Sebut Zain, serta pertolongan dari medical science, mereka diunggulkan. Sialan. Dengan pikiran seperti itu, Apostle of Passion pun berkata, "Ayo negosiasi. Biarkan kami kembali bersembari membawa kalian." Kim Jun yang telah berdiri kembali dibantu sang medical science membalas, "Bagaimana jika kami menolak?" Apostle of Passion menghela napasnya menimpali. Sepertinya itu adalah hal yang tidak pantas dikatakan oleh orang yang hampir mati. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Kim Jun mengaktifkan kembali 3 titik energinya menekankan. Apa kau sungguh berpikir begitu? Apostle of Passion yang tak menduganya terdiam berpikir. Apa dia menggertak? Tapi akan berbahaya jika dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu, meski hanya untuk berpertik saja. Dengan pikiran seperti itu, Apostle of Passion pun menuturkan, "Magic Sign akan dalam kondisi kritis jika ini terus berlanjut, kau tahu kan? Dan aku bisa menjamin satu hal, aku akan menggunakan seluruh kemampuanku dan menahanmu sampai Magic Sign mati." Mendengar perkataannya, Kim Jun pun melirik ke arah kakek Minchul yang langsung mengangguk memberinya persetujuan untuk berhenti. Oke, jika kau menerima perintah kami akan membiarkan kalian pergi." Bersamaan dengan kakek Minchul yang menyerukan kembali pedangnya, Apostle of Passion bertanya, "Ya, apa maumu?" Sembari membuatkan ibu jari dan telunjuknya, Kim Jun berkata, "Uang, tentu bayar di awal." Apostle of Passion yang tak menduganya membalas, "Hah? Kau ingin uang?" Kim Jun menegaskan, "Ya, benar." Meskipun Apostle of Passion merasa jika permintaannya itu konyol, yang tak punya pilihan lain pun tentu hanya bisa menyanggupinya. Baiklah, aku akan memberimu 500 miliar won. Kim Jun menyanggah. Aku mengerti. Sepertinya kau tidak ingin bernegosiasi ya. Kau ingin memberiku 500 miliar won sebagai ganti 2 nyawa apostol dan seorang calon apostol. Kupikir kau ingin bernegosiasi. Apostle of Passion yang mengerti maksudnya jika uang yang ditawarkannya masih kurang, tentu langsung bertanya berapa banyak yang Kim Jun mau. Seketika itu juga, Kim Jun mengangkat jari telunjuknya yang membuat Apostle of Passion berkata, "Baiklah, aku akan memberi 1 triliun won." Namun, meskipun Apostle of Passion telah menawarkan uang sebanyak 1 triliun won, Kim Jun masih enggan menurunkan telunjuknya. Hingga Apostle of Passion pun harus menaikkan tawarannya.
Oke, 10 triliun won. Hah? Kenapa kau diam saja? Jangan bilang. Kim Jun menegaskan. Ya, 100 triliun won. Tentu saja, nominal yang Kim Jun sebutkan sontak membuat agak muncul mengantainya anak setan. Hingga Apostle of Passion sendiri mengumpatinya. Omong kosong, apa kau tahu berapa banyak uang itu? Ngomong sama selincer. Melihat responnya yang seperti itu, Kim Jun pun kembali menggunakan ketiga titik energinya sembari berkata, ya, mau bagaimana lagi kalau begitu? Tentu saja, Kim Jun yang bisa kembali menggunakan kekuatannya sontak membuat Apostle of Passion terkejut berpikir. Apa? Dia memulihkan energinya sesingkat ini? Apanya yang menegosiasi? Ini jelas-jelas sebuah ancaman. Namun, tanpa Apostle of Passion sadari, pada saat itu, Kim Jun sebenarnya tengah memaksakan dirinya sembari berpikir. Efek samping dari Sepan Meteor Spear itu masih ada. Karena aku memaksakan tubuhku untuk menggunakan magic power dari 3 energi dantian, tubuhku akan ambruk. Sepertinya aku akan mati. Tahan. Aku tidak boleh pingsan meski aku mati. Jika itu terjadi, 100 triliunku akan pergi. Yo, bisa yo. 200 triliun. Sakit ini bukanlah masalah. Melihat Kim Jun yang menyeringai di depannya, Apostle of Passion yang semakin merasa panik karena tak tahu kebenarannya berpikir. Wajah jahatnya itu, bajingan ini serius. Kemungkinan besar aku akan kalah jika bertarung. Jika kami kehilangan 3 apostol sekaligus, akan ada dampak besar bagi rencana kami. Sebaliknya, 1 triliun won akan mengganggu dalam penyelenggaraan upacara Ceremony of Chastity. Tapi sepertinya itu lebih baik. Orang itu pasti akan mengerti kan? Dengan pikiran seperti itu, akhirnya Apostle of Passion pun menyanggupinya, yang membuat Kim Jun bisa bernapas lega. Karena hampir saja jika Apostle of Passion telat mengatakannya, dirinya pastilah sudah terjatuh pingsan. Kemudian, sembari menutup kembali ketiga titik dantiannya, Kim Jun berkata, oke, tolong bayar 1 triliun won sekarang. Apostle of Passion membalas, lah, bagaimana ceritanya bisa kau bayar itu sekarang? Kim Jun menimpali, kalau begitu, bersumpah atas nama Order of Truth. Apostle of Passion melanjutkan, aku akan bayar 1 triliun won. Aku bersumpah atas nama Order of Truth. Kim Jun agak kesal dengan sikapnya pun menekankan, tolong beritahu aku jika kau ingin membayarnya. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi kan? Tentu saja, tingkah Kim Jun seperti itu membuat sang medical scientist terdiam bengong di sana. Meskipun begitu, Apostle of Passion segera membawa Apostle of Temperance dan Kalia pergi dari sana sembari berkata, seperti yang aku janjikan, aku akan mengirimi 1 triliun itu dalam seminggu ini. Tepat setelah mengatakan itu, Apostle of Passion pun pergi dari sana, yang membuat sang medical scientist tersenyum menepuk pundak Kim Jun memujinya. Oh, mereka pergi. Kita juga harus pergi sekarang. Kita harus merawat magic science. Kerja bagus anak muda. Video ini pun diakhiri dengan alih-alih membalas pujiannya, Kim Jun malah terjatuh ambruk ke tanah, yang membuat sang medical scientist berteriak panik. Hei, anak muda! Namun, meskipun Kim Jun jatuh pingsan di sana, wajahnya sama sekali tak bisa menyembunyikan kegirangannya, yang nampak tersenyum begitu lebar dikala ia kehilangan saudaranya.